sebab Yesus telah menang. Salib Golgota tebus dosaku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kebangkitannya kalahkan maut. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Jadi anaknya surga milikku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Serukan Injilnya itu rinduku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Salib Golgota tebus dosaku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kebangkitannya kalahkan maut. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Jadi anaknya surga milikku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Serukan Injilnya itu rinduku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Denny ketemu lagi. Iya, di mana kita ketemu Losa? Kita ketemu di KAIM Tongkis. Ah, adik-adik kita kita kan nyanyi Losa, kita kan mau mulai memuji Tuhan. Kita sapa adik-adik juga ya, Losa. Ya, kita nyanyi halo-halo ya. Halo ya, semua bisa yuk kita berdiri semua ya. Yuk. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cuy, 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 cuy. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cuy, 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 cuy. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan apa, Losa? Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu.
sukacita sekali Lause ya. Betul, Lause. Tapi sebelum lanjut kita akan Berdoa dulu ya Lause ya. Yuk. Oke, kita berdoa. Satu, lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberi kami kesempatan untuk beribadah hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan, dan sebentar kami memulai kebaktian kami. Tuhan tolong pimpin kami untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. amin. Wah, Lause tadi udah sukacita. Harus Betul. selalu sukacita Iya. Lause. Gak boleh sedih, Benar. gak boleh susah ya. Betul. Harus sukacita. Kita terus nyanyi sukacita. Sukacitaku, Oke, ya. yuk. Mana sukacitanya? Tunjukkan. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi. Senyumnya mana? Ayo. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacita. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat yang mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Wah, hari ini nikmat bener Lause ya. Penuh sukacita, senyum Lause hari ini. Betul hari ini ya. Betul. Oke. Ya, Sekarang kita mau apa Lause? Sekarang kita harus mempersiapkan diri mendengar Iya. firman Tuhan, Oh, adik-adik. Dengar cerita Ya. itu dari mana Lause? Nah, Biasanya? kalau dengar cerita itu kita tahu dari Alkitab, Oh Lause. gitu ya. Bukan buku cerita Oh, kayak Doraemon gitu ya Wah, Lause? salah Oh, Lause, iya. harus dari Alkitab. Oh betul ya. Ya. Nah, kita siapin hati kita ya. Ya, adik-adik Coba ya. mana Alkitabnya? Yuk kita Yuk. akan siapin Alkitab kita ya. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan
Anak-anak, sebelum kita mulai untuk masuk dalam cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu meminta pertolongan Tuhan. Yuk. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan memberikan kembali kepada kami waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, di dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mengetahui, kita juga mengalami ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan. Seperti apa ya? Coba kita peragakan seperti ini ya. Kita sekarang coba tarik nafas. Lalu kita keluarkan. Nah, baru saja kita menghirup apa? Menghirup udara kan? Anak-anak, kita bisa lihat gak udaranya? Bentuknya seperti apa? Ada yang bisa dipegang? Tidak bisa. Diraba? Tidak bisa juga. Tapi kita bisa merasakan adanya udara. Juga kalau udara itu bergerak, maka udara itu akan menjadi angin. Kalau angin itu semakin lama semakin besar, kita tidak bisa melihat angin itu bentuknya seperti apa. Kita juga tidak bisa mengecap apa sih rasanya angin. Tetapi kita bisa merasakan adanya angin. Dan kita percaya bahwa angin itu ada. Anak-anak, minggu yang lalu, Lause Yosefin sudah menceritakan tentang 2 orang murid yang melihat Yesus dan bercakap-cakap sepanjang perjalanan menuju ke Emmaus. Mereka adalah Kleopas dan seorang temannya. Saat itu, sesudah mereka berbicara dengan Tuhan Yesus, maka mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Walaupun hari sudah malam. Untuk apa mereka kembali lagi? Mereka kembali karena ingin menceritakan apa yang sudah mereka alami. Yaitu mereka bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Mereka sungguh percaya. Nah, malam itu juga para murid-murid Yesus yang lain berkumpul di sebuah rumah. Mereka sedang sedih sekali karena Tuhan Yesus sudah tidak bersama mereka lagi. Mereka sedih sekali karena mereka tahu Tuhan Yesus mati. Tapi saat itu Kleopas bersama temannya datang menemui mereka dan berkata, "Kami telah melihat Yesus. Kami berjalan-jalan dan bercakap-cakap dengan dia. Teman-teman, dia hidup. Dia sungguh hidup." Kleopas itu menceritakan dengan penuh semangat dan penuh kegembiraan. Saat itu, pintu-pintu rumah ditutup, terkunci rapat. Karena mereka takut pada orang-orang yang sudah menyalibkan Yesus. Jangan-jangan mereka akan mencari kita semua, murid-muridnya. Dan sekarang kita sudah tidak ada lagi Yesus, tidak ada lagi pembela kita, tidak ada lagi yang menjadi guru kita. Jadi mereka ketakutan, makanya pintu-pintu semua dikunci rapat. Nah, ketika mereka sedang berbincang-bincang dengan murid-murid yang lain, tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah ruangan lalu berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Para murid sangat ketakutan. Bingung, siapa ini? Bagaimana mungkin ada yang bisa masuk ke dalam sementara pintu-pintu terkunci rapat? Apakah ini hantu? Lalu Yesus berkata, "Mengapa hati kalian ragu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah." Lalu para murid melihat bekas paku dan bekas penyalibannya. Kemudian untuk lebih meyakinkan lagi, Yesus bertanya, "Adakah padamu makanan di sini?" Dengan hati yang masih agak ragu-ragu, tapi bercampur dengan kegirangan, para murid memberikan sepotong ikan goreng. Dan Yesus mengambil ikan itu, memakannya untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar hidup. Lalu saat itu Yesus melanjutkan pembicaraannya. Yesus mengajar mereka dari firman Allah mengenai Yesus sendiri. Dialah Sang Juru Selamat yang dijanjikan oleh Allah. Yesus menjelaskan bahwa dia telah menderita dan dia telah mati sehingga orang-orang berdosa dapat diampuni. Semua yang percaya kepadanya dan berbalik dari dosa mereka akan diampuni. Yesus memberitahukan kepada para murid untuk pergi dan memberitakan pesan ini kepada setiap orang. Mulai dari tempat ini, yaitu mulai dari Yerusalem. Dan Yesus berjanji akan mengutus Roh Kudus untuk menolong mereka, untuk memberi kekuatan kepada mereka. Yesus menjelaskan bahwa dia lebih kuat dari kematian. Dan melalui kebangkitannya dari antara orang mati, Yesus membawa hidup bagi semua orang yang percaya kepada Sang Juru Selamat. Saat itu, murid-murid mulai mengerti bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi pada Yesus adalah rencana Allah. Nah, anak-anak, saat kedatangan Yesus di rumah itu, ada seorang murid Yesus yang bernama Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka menceritakan kepada Thomas apa yang sudah terjadi, bahwa Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi saat Thomas datang itu, Yesus sudah pergi. Tapi ketika Thomas diceritakan oleh teman-temannya bahwa Yesus ada dan datang, Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid berkumpul lagi di rumah yang sama dengan pintu yang terkunci rapat lagi karena mereka masih ada rasa takut seperti pada minggu yang lalu. Saat itu, Thomas ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain di rumah itu. Sementara mereka bercakap-cakap, tiba-tiba Yesus bergabung lagi bersama mereka. Ada di tengah-tengah mereka dan berkata lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu Yesus langsung berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi,
melainkan percayalah. Saat itu Thomas langsung percaya dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus menatap Thomas dan berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Anak-anak, seperti apa yang Lause sampaikan di permulaan cerita tadi. Kita tidak bisa melihat, tidak bisa meraba, tidak bisa memegang, mengecap udara dan angin. Tapi kita percaya bahwa udara dan angin itu ada. Kita saat ini tidak melihat Yesus, tetapi kita percaya. Itu namanya kita beriman kepada Dia sebagai juru selamat kita. Kita tidak melihat Yesus, tapi kita percaya bahwa Yesus bersama kita, anak-anaknya. Yesus berkata bahwa kita berbahagia jika kita percaya walaupun tidak melihat. Anak-anak, bagaimana kita bisa tahu semua itu? Kita mengetahui dari firman Allah bahwa Yesus mati di salib untuk menebus dosa kita. Kita mengetahui dari firman Allah bahwa Yesus bangkit dari kematian. Allah telah memberikan firman ini. Allah memberikan kepada kita iman untuk percaya bahwa apa yang Dia katakan adalah benar. Seperti firman yang terdapat pada ayat hafalan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 31a. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Kata di sini maksudnya di mana? Di sini itu yaitu di dalam Injil Yohanes. Bahwa Allah memberikan firman-Nya untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat, sehingga kita dapat percaya kepadanya. Lause, kenapa Lause nggak mau duduk di sini? Ini sudah disediakan bangku. Saya nggak mau saya takut jatuh. Kenapa? Saya kan nggak lihat siapa yang bikin kursinya, bahannya apa, siapa yang buatnya, saya nggak tahu. Nanti kalau saya jatuh bagaimana? Jadi kalau tidak melihat yang bikin, Lause tidak mau duduk. Tidak. Nanti saya Jadi takut mau jatuh. berdiri saja. Iya, saya berdiri saja. Koko Paul, kok mau duduk langsung di kursi ini? Kenapa enggak? Kursi ini kan kuat. Aku juga pernah lihat papaku membuat kursi ini. Oh, jadi Koko tuh lihat papa buat kursi ini. Iya. Tahu bahannya juga? Tahu. Jadi tidak takut jatuh. Enggak dong. Jadi Koko pasti langsung begitu lihat kursi ini langsung mau duduk. Iya. Sip. Jadi Koko melihat, jadi Koko percaya kursi ini bisa diduduki. Iya. Sip. Anak-anak, tadi kita sudah lihat peragaannya ya. Ada orang yang tidak percaya karena dia tidak melihat. Seperti murid Yesus yang bernama Thomas. Tapi ada orang yang percaya karena melihat. Seperti Kleopas dan murid-murid yang lain. Tapi Tuhan Yesus
ingin kita lebih dari kedua sikap ini. Kita percaya walaupun tidak melihat. Maka kita akan berbahagia. Anak-anak, selesai sudah firman Tuhan hari ini. Dan kita akan berdoa untuk menutup. Tapi kali ini Lause mau ajak anak-anak berdoa dengan cara yang berbeda. Dengan cara bertanggapan. Bertanggapan itu seperti menjawab. Jadi ketika Lause sudah mengucapkan satu kalimat doa, maka anak-anak harus berkata, menanggapi, tolonglah kami untuk percaya kepadamu. Seperti itu ya, ada beberapa kalimat doa. Yuk, mari kita berdoa. Yesus yang terkasih, Engkau telah mati di kayu salib bagi dosa-dosa kami. Engkau bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, seperti yang telah Engkau janjikan. Terima kasih firman Allah sudah memberitahu kepada kami bahwa Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, meskipun kami tidak dapat melihat Engkau, Engkau selalu beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak dan seluruh keluarga kalian. Lause, Ya. kita tadi udah denger ya. Betul, Lause. Murid-murid Tuhan Yesus itu ternyata kurang percaya juga. Terus gimana? Ya, Tuhan menunjukkan dirinya, Lause. Iya, dengan cara apa Lause? Dia memelihatkan tanda paku di tangannya dan juga tanda tombak. Dan juga gitu ya. tanda tombaknya di pinggang, Lause. Iya. Dan juga tanda paku yang di kaki. Iya, akhirnya mereka percaya. Nah, adik-adik yuk kita akan nyanyi tanda paku dan di kaki dan di tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Ya, adik-adik sampai di sini. Kita untuk memuji Tuhan, Iya. mendengarkan firman Tuhan. Dan Kita akan berpisah, tapi kita ketemu lagi minggu depan Lause Iya, ya. betul Iya. dong ya. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. Sampai jumpa kepadamu semua. Sampai jumpa, Tuhan berkati. 再见，再见，相遇说声再
pakai apa tuh? Tapi raja yang tahu segala sesuatu. Raja yang berdoa kepada Allah Bapa meminta kekuatan. Raja yang tahu dia harus berkorban. Iya. Ya, raja yang memiliki kasih yang sangat besar. Raja yang mau mati untuk kita di kayu salib, mencurahkan darahnya. Dan raja yang hidup bangkit yang ketiga, ya, pada hari yang ketiga.